Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naura Tansanur Akila Iqbar dengan NPM 280542500049. Di sini aku bersama temanku akan menjelaskan tentang Guanxi dalam budaya Tionghoa dan Indonesia. Sebelumnya kalian tahu nggak sih arti Guanxi itu apa? Jadi Guanxi adalah hubungan sosial yang didasarkan pada kepercayaan, kedekatan personal, dan kewajiban saling membantu atau timbal balik. Guan sendiri yang artinya menutup atau gerbang atau koneksi, dan Xi yang artinya mengikat atau menghubungkan. Poin penting dalam Guanxi ada 3. Yang pertama ada timbal balik atau Huhui. Yang kedua ada kepercayaan atau Xinren. Yang ketiga ada utang budi atau Renqing. Contoh nyatanya yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya kayak seorang penjual akan memprioritaskan seorang pembeli yang sudah lama berlangganan. Kenapa hal tersebut termasuk dalam Guanxi? Sebelum kita mengetahui alasannya, kita masuk ke teori pendukungnya dulu. Teori pendukung yang pertama yaitu teori pertukaran sosial dari George Homans. George Homans memandang interaksi sosial sebagai proses pertukaran aktivitas yang melibatkan imbalan dan biaya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Teori pendukung yang kedua adalah teori free gift dari Marcel Mauss. Menurut Marcel Mauss, tidak ada hadiah yang benar-benar bebas, sukarela, dan tanpa pamrih. Mauss berpendapat bahwa pertukaran hadiah menciptakan ikatan sosial dan kewajiban antara pemberi dan penerima. Dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pembeli dan penjual tadi termasuk dalam Guanxi karena adanya timbal balik atau balas budi yang dilakukan oleh penjual untuk memastikan pelanggan tetap loyal. Selanjutnya adalah contoh konkret yang pertama yang didapatkan dari hasil wawancara bersama Kakila. Di sini, ia berkata bahwa ia tuh senang mengikuti lomba-lomba dan acara-acara penting yang infonya terbatas, di mana hanya orang-orang tertentu yang tahu info ini karena kuotanya terbatas. Namun, karena ia memiliki Guanxi yang baik dengan konselor, guru, teman-teman baik sejurusan ataupun berbeda jurusan, serta para senior dan junior, ia mempunyai peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi, bahkan mendapatkan tips khusus dari mereka. Persamaan dan perbedaan menurut pengalaman dia, senioritas di Cina itu sangat penting. Jarang sekali junior yang berani memanggil senior dengan nama langsung. Mereka selalu panggil senior laki-laki dengan sebutan Xixiong dan senior perempuan dengan sebutan Shijie. Berbeda dengan pengalaman dia di Indonesia yang menurut dia tidak sekaku itu. Ia bisa menggunakan kata-kata seperti Kak, Mas, Mbak, dan nama mereka. Jadi tetap sopan tapi lebih santai dan personal. Dampak dalam komunikasi yang ia rasakan, yang positifnya, Guanxi membantu ia mendapat informasi dan peluang lebih cepat. Contohnya, ikut lomba yang kuotanya terbatas. Negatifnya, kadang orang lebih milih kenalannya sendiri meskipun skillnya kurang cocok. Jadi kompetisi gak adil. Perkenalkan, nama saya Regina Fortunata Tanujaya dengan NPM 280504250021. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan contoh konkret dari Cindy. Nah, menurut beliau, contohnya itu kebanyakan di kantor. Jadi, kadang kalau sudah lumayan akrab dengan klien, beliau merasa pekerjaan itu jadi lebih dipermudah dan juga menjadi lebih santai dibandingkan kalau nggak akrab gitu. Lalu, beliau juga merasa dalam beberapa hal pekerjaan lebih terbantu. Jadi, lebih banyak relasi juga dengan klien dan perusahaan. Lalu, selain contoh konkret, juga ada persamaan dan perbedaan. Nah, menurut beliau itu sama aja karena di antara manusia dan manusia tanpa terikat itu akan menjadi orang apa, orang mana gitu. Dan juga menurut beliau kalau misalnya sama-sama dari background kayak tinggal dari kota yang sama, itu bisa membangun hubungan relasi yang lebih baik lagi. Lalu menurut beliau, dampak dalam komunikasi itu menurut beliau adalah kalau ada relasi yang pasti akan lebih akrab. Dan juga kesannya lebih familiar dengan kita. Lanjut, itu ada contoh konkret dari Daniel. Menurut dia atau contoh yang pernah Daniel alami itu adalah beliau pernah bingung saat ingin memilih barang. Lalu, kebetulan beliau punya relasi yang lebih paham tentang barang tersebut. Jadi, temannya itu menjelaskan mana yang bagus, kenapa harus pilih itu, dan dijelaskan juga mana yang harus dihindari. Dan juga beliau
bilang kalau dalam skala lebih besar bisa dilihat dari hubungan Tiongkok dan Indonesia dalam ekspor-impor. Tiongkok mengirim banyak produk ke Indonesia, terutama teknologi. Indonesia jadi bisa memakai dan belajar dari teknologi tersebut. Sementara Tiongkok juga mendapatkan keuntungan dari penjualnya. Lalu selanjutnya ada persamaan dan perbedaan menurut beliau. Menurut beliau, Indonesia dan Tiongkok sama-sama menganggap relasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya relasi, seseorang bisa lebih mudah mendapatkan informasi atau bantuan. Bedanya, di Tiongkok itu relasinya lebih kuat dan sering dipakai dalam urusan bisnis ataupun pekerjaan. Sedangkan di Indonesia, relasi lebih jauh ke arah pertemanan atau kekeluargaan. Jadi kesannya lebih santai dan tidak terlalu formal. Lalu selanjutnya ada dampak komunikasi menurut beliau. Menurut beliau, relasi bisa memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Kalau seseorang berada di lingkungan yang komunikasinya baik, dia juga akan terbiasa berkomunikasi dengan cara yang baik. Dampak positifnya, kita bisa menambah pengetahuan dari orang lain, tapi ada juga dampak negatif kalau kita tidak bisa memilah informasi dengan baik karena bisa ikut terpengaruh hal yang tidak benar. Lalu selanjutnya adalah analisis kritik. Kuansi membantu membuka akses informasi dan peluang lebih cepat, mau di kampus ataupun di lingkungan kerja. Tetapi juga menimbulkan ketidakadilan. Dilihat dari perbedaan yang dapat menimbulkan konflik, contohnya di Indonesia, lebih menekankan keadilan dan kemampuan serta cara berkomunikasi yang lebih santai, sedangkan di Tiongkok atau Tionghoa itu lebih menekankan relasi dan timbal balik serta cara berkomunikasi yang lebih formal. Meskipun berbeda, tidak menutup kemungkinan kedua budaya sama-sama menggunakan relasi dan timbal balik. Perbedaannya terletak pada tingkat penekanan dan penerapannya. Lalu setelah analisis kritik, ada cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Relasi itu memang penting, tetapi tetap harus adil dan profesional. Jadi kita nggak bisa ke bawah dengan hanya perasaan kita aja. Lalu cara mengatasinya yang pertama adalah menggunakan relasi untuk membuka peluang, lalu tetap mengutamakan skill atau kemampuan, dan yang terakhir itu selalu menerapkan transparansi dalam proses atau keputusan. Nah, di sini kami juga punya strategi komunikasi. Yang pertama itu sesuaikan tingkat formalitas. Ketika berhubungan dengan pihak Tionghoa, gunakan bahasa yang lebih sopan dan formal karena mereka menjunjung senioritas. Sedangkan dengan pihak Indonesia bisa lebih santai tetapi tetap profesional. Itu catatannya. Lalu, perhatikan cara penyampaian pendapat termasuk menjaga mimik wajah. Jadi, kadang dengan mimik wajah kita itu udah bisa kebaca. Jadi, lebih baik kita menjaga mimik wajah kita agar profesional. Lalu, selanjutnya adalah kita harus membangun hubungan atau relasi terlebih dahulu, mulai dengan pendekatan personal yang ringan dan juga menunjukkan niat baik serta kepercayaan. Karena kepercayaan itu sangat penting untuk membangun sebuah relasi. Lalu